Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Bapa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Bapa. Kristus adalah ya bagi semua janji Bapa. Saudara, sebenarnya untuk semua janji Bapa digenapi di dalam kehidupan kita, syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma Kristus. Jadi tidak ada syarat yang lain untuk janji Bapa dapat digenapi di dalam kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham dan kita juga berhak menerima semua janji-janji Bapa. Dan kita sudah di dalam Kristus, kita berhak menerima semua janji Bapa digenapi di dalam kehidupan kita. Namun syaratnya hanya satu, yaitu Kristus saja untuk segala penggenapan janji Bapa. Seperti kalau kita datang ke sebuah kafe atau ke sebuah ruangan dan kita membutuhkan wifi, kita pasti akan bertanya pada orangnya untuk bisa connect, passwordnya apa. Setelah kita diberikan passwordnya, barulah kita bisa akses kepada internet tersebut. Begitu juga dengan segala janji-janji Bapa. Di sorga hanya satu syarat, satu password, yaitu Kristus. Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang sudah turun ke dunia, mati bagi kita. Itulah passwordnya, itulah syaratnya untuk segala janji Bapa digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami satu keadaan yang berganti-ganti. Ada kalanya keadaan menjadi semua sangat baik, rasanya wow, Tuhan sedang memberkati aku. Wow, rasanya aku merasa berbahagia. Tapi ada kalanya saat dimana keadaan sepertinya tidak berpihak kepada kita. Kita mengalami hal yang buruk, kita mengalami satu masalah yang cukup berat, yang membuat kita stres, kepikiran, dan sebagainya. Dan terkadang di saat itu kita merasa bahwa sepertinya ada yang salah. Karena kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah, tapi mungkin ada yang salah dengan diriku. Atau lebih lagi kita sering berkata, oh aku mungkin sedang tidak layak. Kenapa aku mengalami kondisi finansial yang seperti ini, yang buruk? Kenapa aku mengalami sakit sekarang ini? Seringkali mengatakan, oh mungkin kondisiku kurang layak. Karena mungkin aku sedang tidak berdoa dan sebagainya. Saudara, sebenarnya kalau kita kembali ke pemahaman firman Tuhan yang tadi, semua janji Bapa digenapi di dalam kehidupan kita, semua mujizat digenapi di dalam kehidupan kita, hanya satu kuncinya, Kristus. Hanya satu syaratnya, Kristus. Namun, jika di dalam persoalan dan permasalahan kita kadang akhirnya merasa bahwa aku tidak layak, ini justru berbahaya. Berarti ada saatnya di kala yang lain, di kemarin-kemarinnya, berarti kita pernah merasa kita pernah berada di dalam posisi layak. Padahal sebenarnya untuk menerima segala kasih karunia daripada Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari, penyertaan yang sempurna setiap hari, itu bukan karena kita layak atau tidak layak. Semua hanya karena kasih karunia Kristus. Karena kita sudah tinggal hidup di dalam Kristus. Jadi seringkali kita merasa bahwa aku tidak layak. Oh, aku kurang berkenan. Berarti kita pernah layak dan kita pernah menjadi sangat karena keberadaan kita membuat Tuhan memberkati kita. Itu justru bahaya pemahaman ini. Kita perlu tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang layak untuk menerima segala kemurahan dan kasih Tuhan.
semua hanya karena Kristus. Hanya karena kasih Yesus yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima Dia, diselamatkan, dan kita disertainya sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, janganlah memandang kepada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, mari kita memandang kepada Dia. Jika kita merasa gagal, oh mungkin karena aku begini, kenapa aku harus mengalami ini, kenapa aku? Karena fokusnya hanya kepada diriku, aku, dan saya. Keadaanku, orang tuaku, keluargaku, latar belakangku, dan sebagainya. Tapi saat kita mengerti bahwa kita sudah di dalam Kristus, maka segala hal milik Kristus itu pun kita punya. Segala hal yang terjadi pada Kristus itu pun kita bisa mengalaminya. Oleh sebab itu, jika kita berdoa, kita mengalami masalah, langsung ucapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hidupku diberkati. Di dalam nama Yesus, aku berkemenangan apapun. Oleh sebab itu, jika kita berdoa kepada Bapa, kita selalu menggunakan kata di dalam nama Yesus. Karena hanya akses password Yesus Kristus itu saja yang berfungsi, berguna untuk membuka berkat, kunci, apapun. Semuanya di surga hanya Kristus, bukan kita. Karena hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus. Biarlah saudara diberkati sepanjang hari ini. Apapun yang saudara kerjakan, percayalah kita sudah di dalam Kristus. Segala hal yang baik menyertai kita. Kita pasti diberkati, kita pasti ditolong, kita pasti mengalami kemuliaannya setiap hari. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu kami sudah ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari kami berjalan, kami mau berjalan di dalam Kristus. Biarlah Kristus saja, kuasa Kristus, kehadiran Kristus, kasih Kristus itu yang termanifestasi melalui kehidupan kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini Kau menyertai kami dengan sempurna. Kau mengasihi, Engkau memberkati kami, menjadikan berhasil apapun yang kami kerjakan, menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan melihat terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin.